Untuk aplikasi fungsi nonlinear, kita akan melihat contoh. Misalnya diketahui fungsi penawaran dan permintaan sebagai berikut. Fungsi penawaran atau notasinya PS, supply, dan ini PD, demand. Ya. Nah, Anda diminta atau kita diminta untuk mencari titik equilibrium harga dan kuantitas. Ya. Seperti pada waktu kita melatih membuat parabola, maka di sini kita lihat fungsinya ini atau fungsi penawarannya ini adalah bentuk parabola dengan Q kuadrat. Kemudian di sini juga Q kuadrat. Ya. Karena itu untuk menggambarnya kita periksa satu-satu. Yang pertama PS-nya ini ya. Q kuadrat tambah 6Q tambah 9. Ya. Nah, kita lihat di sini A-nya ini ya. 1 berarti ya. Berarti dia besar 0 dan diskriminannya berapa ini? B kuadrat. B-nya 6 jadi 36. B kuadrat kurang 4AC ya. 4 kali 1 kali 9. Jadi 36 kurang 36 ya. Jadi diskriminannya sama dengan 0 ya. Berarti titik potongnya atau X atau Q1 Q2 nya ini sama. Jadi dia nanti memotong di satu titik saja di sumbu X. Kemudian kita lihat yang kedua. Ini kan yang kedua diskriminannya. Yang ketiga titik potong ya. Sumbu X saja ya. Saat Y0. Sumbu dalam hal ini sumbu Q ya. Pada saat P0. Ya. Saat P0 kita bisa tulis Q kuadrat tambah 6Q tambah 9 sama dengan 0. Jadi kita juga melakukan faktorisasi ya. Jadi kita faktorisasi dia. Ekornya adalah 9. Jadi berarti Q tambah 3 karena ini 6, Q tambah 3. Ya, di sini kita lihat bahwa Q-nya ini sama ya. Q1 sama dengan min 3, Q2 nya juga ini min 3 ya. Nah, setelah titik potong sumbu X kita dapat, kita cari lagi titik potong yang keempat. Titik potong sumbu ini Q, sumbu P berarti ya. Saat Q0. Q0 berarti PS-nya itu ini substitusi 0, di sini 0 jadi 9. Kemudian yang kelima apa? Titik puncaknya ya. Titik puncak min B per 2A dan min D per 4A. Min B ini berarti min 6 ya. Bagi 2 dan diskriminannya 0 ya. Jadi min diskriminan 0 ya. Bagi 4. Jadi titiknya adalah min 3 dan 0 ya. Jadi di titik 0. Jadi kita gambarnya ini garis supply-nya. Kalau kita mau selesaikan ya. Kalau ini P ya, ini Q ya. Min 3 ya. Q-nya min 3. 1, 2, 3 ya.
min 3. Ya, min 3 ini juga kita lihat sekaligus menjadi titik puncaknya ya. Jadi kita tinggal mencari titik potong sumbu Y ketemu sumbu apa ini? Sumbu P-nya 9. Jadi kira-kira kalau ini 3, 6, 9, kira-kira di sinilah 9 ya. Jadi karena ini titik puncak, dia itu akan membagi dua ya, dua bagian yang sama besar. Jadi kalau ini apa namanya, jadi dia apa, parabolanya ini terbuka ke atas ya. Jadi kalau ini titik puncak, berarti dia begini ya. Sorry. Ya. Ini ke atas ya. Bisa. Kita periksa ulang titik puncak sumbu P, sumbu Q min 3 ya, sudah betul. Dan titik puncaknya juga di 30 di sini pada saat PS-nya min 9. Jadi di sini. Nah, coba kita lihat gambar supply-nya ya. Kita hapus ini karena papannya terbatas ya. Kemudian PD-nya atau fungsi permintaan Q kurang 10 Q tambah 25 ya. Jadi kita lihat sama apanya, A-nya, jadi dia terbuka ke atas. Kemudian diskriminannya ini besar 0, diskriminannya B kuadrat, jadi 100 ya, bagi 2, B kuadrat kurang 4AC kali 1 kali 25. Ini juga 100, jadi diskriminannya juga 0 ya. Jadi memotong satu titik juga. Yang ketiga, titik potong sumbu X saat Y0. Saat Y0 atau P0, ini X jadi Q karena fungsinya Q. P0 jadi Q2, Q kuadrat kurang 10 Q tambah 25 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, karena ini min ya, jadi Q kurang 5 ya. Ini juga Q kurang 5. 5 kali 5 25, 5 Q min 5 Q, jadi oke. Jadi Q satunya 5 ya, Q2 nya juga 5 ya. Jadi di 5 dia, kalau ini 3 4 5 ya, sini 5. Yang keempat, titik potong sumbu, kalau ini Q sumbu P ya, saat Q sama dengan 0. Kalau Q nya 0 berarti P nya 25 ya, substitusi sini 0 0 25 ya, agak di atas ya, agak di atas karena ini 9, maka 25 agak ke atas ya, taruhlah di sini ya 25. Kita sudah ketemu, dan
sumbu simetrinya atau titik potong atau titik puncaknya itu, titik puncak min D per 4A ya. Min B per 2A dan min D per 4A. Jadi titik puncaknya min B berarti 10 ya. Ini min 10 bagi 2 dan min D 0 per 4. Jadi 5,0. Jadi titik puncaknya juga di 5,0, sama di sini ya. Ya, jadi dia begini ya. Berarti gambarnya itu memotong ini dan naik karena ini simetris ya. Kalau ini jarak ini sama dengan jarak ke sini ya, ke atas. Jadi inilah gambarnya ya. Yang kita pakai adalah diagram ini yang positif ya, yang Bapak katakan tadi. Yang kita pakai adalah yang positif ya. Nah, di sini kita lihat pertemuan ya antara garis demand dan supply ini. Kalau ini kita sebut supply ya, dan ini demandnya. Nah, di sini kelihatan ada titik potong ya. Kalau ini diteruskan, di sini juga bisa jadi titik keseimbangan, titik equilibrium juga di sini. Tapi kita ambil yang di sini sebagai contoh saja. Ini adalah titik equilibrium atau perpotongan antara demand dan supply seperti pertanyaan yang ditanyakan ini. Ya. Nah, kita harus mencari berapa titik ini, titik potong ini. Nah, titik potong itu adalah kita samakan saja. Jadi PS sama dengan PD ya. Fungsinya ini Q kuadrat tambah 6Q tambah 9 sama dengan Q kuadrat kurang 10Q tambah 25. Kita pindahkan ke ruas kiri semuanya. Jadi Q kuadrat tambah 6Q tambah 9 jadi kurang Q ya, karena ini pindah ruas. Ini jadi tambah kurang 25 sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat ini bisa saling meniadakan. Kemudian yang Q-nya kita lihat berapa ini? Q-nya jadi 16 Q ya. Kurang 925 jadi 16 ya. 16. Jadi Q sama dengan, kita pindahkan lagi ruasnya. Ini 16 Q sama dengan 16, Q sama dengan 1 ya. 1. Kalau Q 1, P-nya berapa? P-nya kita substitusi bisa di sini, bisa di sini sama saja ya. Kalau kita substitusi ke sini, jadi P sama dengan 1 substitusi ke sini 1 tambah 6 tambah 9. Jadi berapa ini? 16. Jadi titik ini adalah 1,16. Jadi ini adalah 1 di sini dan di sini adalah 16. Ya. Jadi kita sudah ketemu titik equilibriumnya ya. Yaitu di 1 Q-nya dan P-nya atau harganya adalah 16. Jadi titik equilibrium atau yang ditanyakan ini adalah pada saat P sama dengan 16 dan Q sama dengan 1. Begitu. Jadi ini adalah tahapan contoh bagaimana menyelesaikan fungsi penawaran dan permintaan yang
non-linear, ya. Dan ini sebagai contoh dan sebagaimana latihan-latihan sebelumnya, nanti setelah akhir dari perkuliahan kita yang terakhir ini, nanti akan Bapak sampaikan soal untuk kalian kerjakan, dan seperti biasa hasil kerja kalian itu, tugas kalian yang akan disampaikan melalui e-learning dan dipakai sebagai absensi, ya. Harap diingat itu harus masuk untuk memenuhi Anda mengikuti perkuliahan, dan harap ini diperhatikan karena nilai atau bobot absensi itu adalah 20% dari total nilai Anda, ya. Sekian untuk malam ini, sampai berjumpa pada perkuliahan akan datang, matematika kedua atau pada kesempatan lain. Ingat, nanti Bapak akan sertakan tugas untuk kalian kerjakan, ya. Selamat malam.